Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu Ananda hebat. Bertemu lagi dengan kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Susani Muhammad Sareja Ramadhani sebagai host. Hari ini moderator Ibu Fety Oktarosa dan presenternya Bapak Deden. Materi pada hari ini, pada malam ini yaitu tentang mengenal alter ego. Mengenal alter ego. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib pada Vicon kali ini. Yang pertama, partisipan mengikuti Vicon sampai akhir. Yang kedua, partisipan menyimak pemaparan materi dengan baik. Yang ketiga, partisipan diperkenankan bertanya hanya melalui chat atau kolom komentar. Yang keempat, partisipan tidak diperkenankan menyalakan mic tanpa seizin moderator selama Vicon berlangsung. Yang kelima, partisipan menyalakan mic dan kamera ketika berbicara. Yang keenam, partisipan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Yang ketujuh, nanti partisipan mengisi presensi yang akan dibagikan saat Vicon berlangsung melalui kolom chat. Dan yang terakhir, partisipan diharapkan menggunakan nama asli atau akun asli. Ya, untuk mempersingkat waktu, materi kali ini alter ego itu akan disampaikan oleh presenternya Bapak Deden. Sebelum langsung ke presenter, akan saya serahkan terlebih dahulu kepada Ibu moderator, Ibu Fety Oktarosa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Reza selaku host yang telah membuka dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu presenter kita pada hari ini ya. Ada Bapak Deden Nur Rahayu Mamat. Beliau lahir di Subang 21 Januari 1989. Pendidikan terakhirnya S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Kusuma Negara. Kemudian beliau mengajar di SMK PGRI Subang sejak tahun 2014. Nah, materi yang akan disampaikan kali ini mengenai alter ego. Nah, sekilas ringkasannya mungkin ya. Alter ego ini dalam artian seseorang yang memiliki dua kepribadian sehingga membentuk karakter lain atau sisi lain dalam dirinya. Nah, apa itu bisa dikatakan sebagai penyakit atau gangguan mental, atau justru itu adalah hal normal yang berarti semua orang itu memiliki alter ego. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ya kita simak pemaparan dari presenter pada hari ini. Bapak Deden, sudah siap? Baik, sudah siap. Terima kasih Ibu Fety. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan Ananda hebat yang sudah bergabung pada Vicon malam hari ini. Juga saya ucapkan selamat malam kepada Bapak host, Bapak Susani Muhammad Sareja Ramadhani yang sudah menemani saya beserta Ibu moderator yaitu Ibu Fety Oktarosa. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, alter ego ini adalah sebuah bahasan yang akan saya bawa pada malam hari ini.
Tapi sebelum saya masuk atau menceritakan apa itu alter ego, saya terlebih dahulu akan menginformasikan, memberitahukan bahwa beberapa tahun yang lalu itu ada seorang penyanyi legendaris yang kita kenal sebagai Beyonce. Beyonce ini pernah satu waktu mengatakan bahwa dia punya alter ego kepada media gitu. Jadi Beyonce memaparkan identitas alter egonya ini sebagai atau dengan nama Sasha Fierce gitu. Dan bahkan menurut Beyonce sendiri, si Sasha Fierce ini digambarkan sebagai seseorang yang memiliki persona yang lucu, yang sensual gitu, yang lebih agresif dan glamor gitu. Sehingga kepribadian yang satu ini tuh kerap dia panggil atau dia gunakan ketika dia berada di atas panggung untuk performance gitu ya. Nah, Beyonce bahkan juga pernah sempat mengabadikan si alter egonya ini sebagai nama album gitu kan. Judul albumnya adalah I Am Sasha Fierce pada tahun 2008 itu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu apa sih alter ego ini? Ya, alter ego kalau dalam bahasa Latinnya itu bisa disebut atau bisa dikatakan saya yang lain. Ini adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki dua kepribadian yang ya dipercaya kepribadian satu berbeda dengan kepribadian yang lainnya gitu kan, ada lebih dari satu kepribadian dan berbeda gitu kepribadian tersebut. Kalau istilah gampangnya sendiri, alter ego ini apa ya secara gampangnya gitu disebutnya alter ego. Kalau dari segi ilmu psikologi gitu, si orang yang menderita alter ego ini adalah orang yang menjalani kehidupan ganda di kehidupannya gitu ya kira-kira. Kemudian alter ego ini adalah kondisi di mana seseorang ini membentuk karakter lain dalam dirinya ini secara sadar gitu. Dia menyadari itu dan dengan kesadarannya sendiri dia membentuk atau menciptakan karakter lain dalam dirinya. Dan karakter lain ini seringkali merupakan gambaran ideal tentang dirinya sendiri yang tidak bisa dia realisasikan gitu. Dia pengennya seperti apa? Dia menginginkan kepribadian yang seperti apa, sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan yang dia butuhkan, tapi kepribadian aslinya tidak seperti itu, yang pada akhirnya ya dia menciptakanlah atau membentuklah si alter ego, kepribadian lain yang sesuai dengan yang dia butuhkan, yang dia idamkan gitu. Bahkan beberapa orang tuh bilang kalau alter ego ini adalah cara untuk menyembunyikan si identitas aslinya atau sisi lain dari diri mereka sendiri gitu kan, supaya tidak ketahuan oleh orang lain aslinya dia seperti apa kira-kira ya. Kemudian apakah alter ego ini, apakah setiap orang memiliki alter ego? Ya ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin para partisipan juga sedang mempertanyakannya gitu kan. Siapa aja gitu yang bisa memiliki alter ego. Sebenarnya siapapun juga bisa menciptakan alter ego gitu dalam dirinya sendiri. Dan saat kepribadian kedua ini muncul, ini kita kayak membayangkan ya kita ini bukan sebagai kita yang seperti biasanya, kita yang aslinya, tapi kita yang dengan kepribadian alter ego tersebut gitu. Kemudian di sini saya akan informasikan juga ada beberapa artis yang mereka mengakui kalau mereka ini memiliki alter ego gitu kan. Ada 6 di sini. Yang pertama ada Miley Cyrus. Miley Cyrus ini mengakui bahwa Hannah Montana itu merupakan alter ego miliknya. Kemudian tadi Beyonce ya yang pertama saya bahas. Beyonce, Sasha Fierce. Kemudian Nicki Minaj ini Roman Zolanski. Kemudian ada Eminem, Slim Shady, Joaquin Phoenix, The Summer Rapper. Yang keenamnya ada Bella Hadid, Rebecca Harajuku. Itu ya, itu beberapa artis yang mengaku kalau dirinya ini memiliki alter ego. Nah, berikutnya ada beberapa proses,
terbentuknya dari alter ego ini. Yang pertama, alter ego biasanya muncul ketika kita merasa tertekan atau ngerasa kita nggak bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan gitu kan. Eee, "Wah gimana ya aku nggak bisa nih melakukan ini, gimana ya aku dengan kondisi yang seperti ini kok ngerasa tertekan, ngerasa nggak mampu," gitu kan. Nah dari situ, orang tersebut atau kita gitu, kadang-kadang tanpa sadar pun bisa jadi memunculkan alter ego atau menciptakan alter ego, gitu kan. Yang keduanya, kita ini akan meminta bantuan si alter ego atau kepribadian lain ini yang ada dalam diri kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan atau impian kita gitu kan. Itu proses dari terbentuknya alter ego. Nah, dalam banyak kasus alter ego dalam diri seseorang ini memiliki tujuan hidup yang sama sebenarnya gitu dengan kepribadian asli si yang memilikinya. Cuman untuk mencapai tujuannya itu ya si alter ego apa namanya, melakukan pendekatan yang berbeda dengan kepribadian yang asli. Ya jelas ya karena memang, bisa jadi bertolak belakang gitu kepribadiannya itu. Terus juga banyak orang yang nggak sadar gitu kalau kalau diri mereka itu punya alter ego. Tapi ada yang, menyadari punya alter ego, ada yang enggak gitu kan. Kemudian selanjutnya ini, ada pertanyaan apakah alter ego ini sama dengan kepribadian ganda? Nah, ada yang mengaitkan alter ego dengan kepribadian ganda ternyata. Kalau kita mendengar, kalimat adanya kepribadian lain dalam satu tubuh atau dalam tubuh kita, biasanya secara tidak langsung kita akan bikin kita atau orang-orang tuh berpikir kalau alter ego juga sama dengan penyakit kepribadian ganda tersebut gitu kan. Dan hal itu juga diyakini sesuatu yang tidak normal gitu. Tapi perlu diketahui bahwa alter ego jelas ini berbeda dengan kepribadian ganda. Karena kalau, penyakit kepribadian ganda ini memiliki 2 atau lebih kepribadian dalam satu tubuh, di mana kepribadian tersebut saling mendominasi lah, saling berebut gitu ya untuk bisa mendominasi si tubuh tersebut. Tapi juga tidak hanya itu, penyakit si kepribadian ganda bahkan tanpa disadari dapat mengambil alih pikiran seseorang. Kalau sudah mendominasi dan terus-menerus didominasi oleh satu karakter si kepribadian ganda tersebut, itu lama-lama bisa mengambil alih pikiran orang yang punya kepribadian ganda itu gitu kan. Nah, eee, tadi sih udah dijelaskan gitu bahwa alter ego itu kondisi di mana seseorang membentuk karakter lain dalam dirinya secara sadar. Memang ada yang tanpa sadar, itu sebenarnya bukan tanpa sadar, tapi kita tidak menyadarinya, kita tidak tahu bahwa itu adalah alter ego. Padahal sebenarnya itu adalah alter ego dan dengan sadar, dengan apa ya, dari dorongan dari dirinya sendiri menciptakan alter ego itu gitu. Kalau alter ego biasanya lebih ke karakter yang gambarannya tuh kita inginkan, kita pengen punya karakter yang ceria karena karakter asli kita atau kepribadian asli kita ini adalah orang yang pendiam, tidak terlalu aktif gitu ya. Eee, tapi kita berada di lingkungan di mana kita harus memiliki kepribadian yang lebih ceria, lebih aktif, lebih supel, lebih mudah untuk bersosialisasi, beradaptasi gitu. Maka dari itu membayangkan kemudian akhirnya supaya tidak seperti itu, terciptalah alter ego atau kepribadian lain dari diri kita untuk bisa memenuhi keinginan kita tersebut. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa alter ego ini ya sarana gitu atau tempat untuk menyembunyikan diri aslinya seperti apa, gitu kan. Supaya dia bisa bertahan di lingkungan yang mengharuskan dia seperti itu gitu. Karena kalau tidak seperti itu ya dia bisa jadi tidak bisa bertahan, kemudian juga, mungkin bisa terkucilkan atau ya merugikan untuk dirinya, untuk masa depannya juga mungkin gitu kan. Nah sebenarnya semua orang ini kan
punya potensi ya untuk memiliki alter ego. Cuman memang ya tadi gitu, tidak semua orang gitu sadar kalau dia punya alter ego atau dia memiliki alter ego gitu kan. Ya mungkin karena pemahaman mengenai alter ego juga berbeda-beda atau mungkin beberapa di antaranya juga tidak mengetahui tentang alter ego. Bahkan sempat waktu kemarin malam saya ada komunikasi dengan salah satu alumni dari sekolah tempat saya mengajar. Saya cerita gitu, kalau kesibukan saya sekarang ini sedang ada kegiatan VCT dan saya akan membawa bahasan mengenai alter ego. Alter ego apaan? Saya jelaskan alter ego ini adalah bla 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 bla. Nah, si orangnya ini bilang, "Loh, bukannya alter ego itu yang saya tahu katanya alter ego ini adalah alter ego e-sport." Pas saya cari tahu, "Loh, itu kan bukannya Squad Games." Iya, itu kan bukan, ini beda lagi. Ternyata kan ada gitu ya, ada namanya sama, hampir sama, tapi ternyata beda gitu. Kalau alter ego ini adalah kepribadian lain yang ada di dalam diri kita, yang kita ciptakan sendiri, kita kita munculkan sendiri gitu untuk menutupi kepribadian kita yang asli. Nah, eee, sedangkan kalau apa namanya tadi kepribadian ganda itu kan istilahnya bisa disebut dengan DID ya, dissociative identity disorder gitu. Atau bisa juga disebut sebagai multiple personality. Ya istilah bahasa Indonesia mah ya kepribadian ganda. Kalau mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu di ID atau dissociative identity disorder ini apa, kemudian multiple personality disorder ini apa, tapi ketika disebutkan kepribadian ganda, oh iya berarti punya kepribadian yang lebih dari satu gitu. Di mana ini adalah sebenarnya ini adalah sebuah kelainan. Itu kelainan karena dia memiliki lebih dari satu identitas dan setiap identitas yang ada di tubuhnya ini apa ya? Saling berebut untuk mendominasi untuk menjadi karakter utama bagi tubuh tersebut gitu. Kalau sangat berbeda sekali dengan alter ego gitu kan. Karena kalau alter ego kan diciptakan secara sadar. Diciptakan karena ingin menutupi kekurangan yang ada dalam dirinya. Sedangkan kalau kepribadian ganda ini lebih ke apa ya namanya? Dia punya trauma, entah itu trauma fisik atau trauma psikis yang terjadi atau dialami di masa lalu, akhirnya untuk apa ya? Bisa mungkin disebut dengan melarikan diri dari rasa trauma tersebut, terciptalah si kepribadian ganda. Dan kepribadian ganda ini muncul atau tercipta bukan atas kemauan atau keinginan si orang yang memilikinya. Itu ini tanpa 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 sadar memiliki kepribadian ganda dan ketika kepribadian ganda mengambil alih tubuh seseorang, orang tersebut akan lupa, tidak sadar gitu siapa atau apa yang sedang dilakukannya. Karena yang ada di dalam tubuhnya yang mendominasi, yang menguasai si karakter lain, bukan dirinya sendiri. Berikutnya, sebentar. Sebentar, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, alter ego ini memiliki manfaat dan juga ada bahayanya ya. Manfaatnya apa? Bahayanya apa? Kalau manfaatnya tadi kayak Beyonce bilang gitu, kalau dia setiap mau perform, mau manggung gitu, mau tampil, dia memanggil si staff ini untuk membantu dia supaya memiliki stage act yang mengagumkan gitu, disukai banyak orang dan tampil dengan keren gitu kan. Kalau tidak seperti itu kalau hanya mengandalkan kepribadiannya sendiri, mungkin dia tidak bisa seperti itu. Bisa dicek mungkin dari apa namanya aksi panggung atau stage act yang selalu ditampilkan oleh Beyonce ini seperti apa. Pernah satu waktu di tahun 2017 kalau tidak salah Beyonce pernah perform kalau tidak
salah ingat gitu ya, itu di acara Grammy Awards gitu. Dia tampil performs dengan kondisi sedang hamil besar, stage act-nya dia duduk di satu kursi dan kursinya itu dimiringkan gitu. Mungkin bisa saya contohkan sedikit, kursinya seperti ini gitu. Itu kalau tidak hati-hati sangat berbahaya bagi Beyonce-nya sendiri, bahkan buat calon bayinya gitu. Bisa jatuh ke belakang, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ya namanya seorang Beyonce, apalagi dia yang memiliki alter ego Sisa Safirs yang lebih berani, lebih personanya lebih berbeda gitu dengan kepribadian asli si Beyonce ini, dia bisa menaklukkan panggung manapun dengan penampilan yang keren, begitu ya. Kemudian selanjutnya, selain ada manfaat memang ada efek gitu dari alter ego ini. Apa efek negatif dari alter ego ini? Nah, kalau si alter ego ini megang kontrol atas atas diri seseorang, lama-lama bisa mendominasi dan bisa ketergantungan gitu. Apalagi kalau si karakter alter ego ini sempurna, jauh lebih sempurna, jauh lebih baik dari kepribadian atau karakter asli si orang tersebut, gitu kan. Akhirnya orang tersebut lebih memilih, ya udah deh, bukan saya, alter ego saya aja yang saya munculkan, yang saya gunakan di keseharian saya karena lebih cocok, lebih menguntungkan buat saya dan lebih apa ya, lebih membuat saya bisa bertahan gitu kan. Nah, dengan begitu kan lama-lama si karakter aslinya, si kepribadian aslinya itu hilang ya. Itu sangat berbahaya sekali kehilangan kehilangan kepribadian asli kita. Kemudian juga eh, bisa mengganggu aktivitas kita secara keseluruhan. Selain itu bisa juga membuat hubungan kita dengan keluarga atau orang-orang yang kita kenal itu eh, bisa memburuk atau ya merusak juga gitu. Misalnya gini, saya dengan kepribadian seperti ini tiba-tiba karena saya memiliki alter ego, kepribadian saya berubah berbeda dengan kepribadian asli saya sehari-hari yang teman-teman saya, keluarga saya selama ini kenal, kan mereka jadi, loh kok si Deden jadi begini ya? Kok aneh ya? Kok jadi nggak nyaman ya ngobrol sama si Deden? Nah itu kan lama-lama bisa merusak hubungan gitu kan, memperburuk hubungan saya dengan orang yang kenal dengan saya. Kemudian berikutnya, ya jadi kira-kira seperti itu. Alter ego ini ada yang bilang, normal nggak sih kalau kita punya alter ego? Ya gimana ya, karena semua orang juga bisa bisa berpotensi punya alter ego dan mungkin saya juga punya alter ego, hanya saja saya tidak menyadarinya atau saya tidak mau menyadarinya. Mungkin para partisipan juga kalau sekarang setelah mendengarkan ini, mulai merenung, mulai berpikir, "Saya punya alter ego nggak ya?" Gitu kan. Nah, bisa dilihat dengan cirinya terlebih dahulu, ciri-ciri dari alter ego seperti apa. Nah, cirinya ini yang pertama, itu sering berubah-ubah perilakunya, ya kan, mengikuti si alter ego ini. Tidak 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 perilakunya tidak hanya A saja atau B saja gitu kan, berubah-ubah perilakunya. Kemudian emosinya itu cepat naik, cepat turun, tidak stabil. Terkadang dia ini seperti orang yang lagi seneng, terus lama-lama berangsur-angsur menjadi sedih atau sebaliknya gitu kan. Kemudian juga si penderita alter ego ini atau orang yang memiliki alter ego ini terkadang ngerasa kayak kehilangan waktu gitu. Kok tadi 3 jam ke belakang saya
Deden. Oh iya, ternyata ke unmute ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi yang tadi ciri-ciri dari alter ego. Saya ulang kembali. Ciri-ciri dari orang yang memiliki alter ego ini atau ciri-ciri dari alter ego ini biasanya sering berubah-ubah perilakunya. Kemudian emosinya cepat naik, cepat turun. Kadang senang, tiba-tiba berangsur-angsur untuk sedih atau sebaliknya. Kemudian juga suka ngerasa kehilangan waktu. Tadi seharian saya ngapain ya kok tiba-tiba udah malam aja atau tiba-tiba kok saya ada di sini gitu. Kemudian punya sifat mudah panik, sering panik gitu. Lalu juga nggak sadar kalau si alter ego ini sedang menguasainya gitu. Itu ciri-ciri dari alter ego. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan Ananda hebat yang sedang mendengarkan, mangga bisa direnungkan dulu mungkin apakah kita ini sebenarnya punya alter ego atau tidak gitu. Terus juga kenapa sih orang bisa punya alter ego? Ada penyebabnya kan? Pasti ada penyebab dari kenapa orang-orang atau kita bisa memiliki alter ego. Ini ada 4 penyebab yang saya ketahui gitu ya. Yang pertama itu si si orang yang punya alter ego ini pernah punya trauma pada masa lalunya. Kemudian juga eh, si punya tujuan si pemilik alter ego ini punya tujuan tertentu gitu dan mungkin tujuannya tidak bisa dia capai, dia wujudkan kalau dia tetap, dengan kepribadian aslinya. Kemudian yang ketiganya, karena sering merasa kesepian. Nah, hati-hati nih yang sering kesepian atau sering gabut sendiri ya. Yang keempatnya, sering dicuekin. Karena, kita kan makhluk sosial ya, kita manusia nggak mungkin dari keseharian kita sendiri aja gitu kan. Apalagi dengan adanya gadget, terus-terusan dengan gadget, tidak ada lawan bicara, berkomunikasi secara real life gitu kan. Nah, itu kan lama-lama karena kita butuh lawan bicara, butuh untuk sharing, untuk berbagi, untuk berbicara gitu. Itu bisa, menyebabkan terjadinya atau munculnya alter ego. Bisa disembuhkan nggak alter ego ini? Bisa. Yang pertama, ada beberapa cara ya. Yang pertama ini, kita harus ngontrol, harus bisa mengontrol sifat dari, sifat sifat asli kita gitu. Jadi kita kan pasti tahu sifat-sifat kita ini seperti apa. Bagaimana cara kita mengontrolnya supaya sifat-sifat tersebut bisa sejalan dan bisa membantu kita dalam kehidupan kita gitu. Jangan sampai itu membuat kita menghancurkan kehidupan kita dengan sifat egois, sifat kekanakan, hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang paling penting ketika kita merasa kalau kita punya alter ego, lebih baik kita menemui psikiater atau dokter jiwa mungkin ya, itu untuk lebih memastikan lagi, benar tidak kita punya alter ego, apakah ini akan berbahaya untuk kehidupan kita atau tidak, gitu ya. Ini juga ada contoh yang bisa saya berikan dari oh iya, waktunya ini saya sudah diingatkan ada pesan dari partner saya katanya ini waktunya sudah menunjukkan jam 9. Oke. Intinya gini, untuk alter ego ini. Alter ego ini di satu sisi sangat membantu, sangat penting untuk kehidupan seseorang. Tapi di lain sisi juga bisa membahayakan kalau ternyata terlalu sempurna, mendominasi dan akhirnya orang tersebut kehilangan kepribadian aslinya. Itu. Jadi pesan dari saya mungkin untuk semuanya dan untuk saya pribadi juga terutama kita harus mencintai Mohon diri maaf, kita sendiri. Pak Deden. Ya. Mungkin karena waktunya terbatas. Oh, boleh. Ya. Ya. Terima kasih pemaparan yang sangat menarik. Untuk hari ini kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya, Pak. Boleh, silakan. Ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Wina.
Izin bertanya, apakah alter ego termasuk dalam penyakit kejiwaan? Silakan, Pak. Baik, dari Ibu siapa tadi ya? Saya lihat dulu, Ibu Wina. Apakah alter ego termasuk dalam penyakit kejiwaan? Sebenarnya alter ego ini tidak termasuk ke dalam penyakit kejiwaan gitu ya, karena kebanyakan dari orang yang memiliki alter ego itu dia dengan sadar dengan sendirinya menciptakan alter ego tersebut. Berbeda dengan penyakit kejiwaan seperti tadi dissociative identity disorder gitu ya, atau kepribadian ganda, itu dia tanpa sadar karena adanya trauma, adanya penyebab-penyebab gitu kan, akhirnya tanpa sadar memiliki kepribadian ganda, dan kepribadian ganda jelas lebih berbahaya daripada alter ego. Jadi alter ego ini tidak termasuk ke dalam penyakit kejiwaan. Seperti itu. Baik, semoga terjawab ya untuk Ibu Wina. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, dari Ibu Andina Nurma Fadila. Bapak, saya mau bertanya, mungkin di chat box saja. Jadi pertanyaannya, what is the difference between someone who has to face an alter ego? Sudah jelas, Pak? Ya, apa perbedaan dari antara orang yang memiliki dua muka dengan alter ego? Kalau dua muka itu sebenarnya sama, dia si dua muka ini untuk membantu dia gitu, untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Bedanya kalau alter ego ini untuk tujuan yang baik, kalau si dua muka ini biasanya sorry to say gitu ya, kadang untuk sesuatu yang buruk biasanya punten. Misalkan wah ada bos nih, selamat pagi Pak, Bu gitu, apa kabarnya? Pas di belakang, apaan sih gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa disebut dengan dua muka, tapi kalau alter ego ini, dia dengan sadar membutuhkan kepribadian lain untuk membantu kehidupan dia, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi ya Pak, karena waktunya terbatas. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Iqbal Tawakal. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan alter ego ini bisa dimunculkan untuk berbohong atau menutupi kesalahan? Oke, berbohong untuk menutupi kesalahan itu pada dasarnya bukan alter ego, karena tanpa ada alter ego pun secara refleks biasanya kita berusaha untuk menutupi kesalahan kita dengan berbohong. Tapi ada mungkin kalau gini, orang tersebut tidak terbiasa berbohong dan tidak bisa berbohong. Tapi dalam situasi itu, dia perlu menyembunyikan apa yang sebenarnya. Dia perlu berbohong. Nah, kalau dengan bantuan alter ego, bisa jadi dia bisa berbohong dengan baik dan menyembunyikan kesalahannya atau menutupi kesalahannya. Seperti itu. Jadi, sebenarnya kalau hanya untuk berbohong menutupi kesalahan aja tanpa ada alter ego juga bisa kalau orangnya terbiasa seperti itu. Kecuali kalau orangnya nggak biasa bohong, orangnya yang baik-baik saja tapi ternyata ada harus gitu ya berbohong, akhirnya bisa jadi dia memunculkan atau menciptakan alter ego yang lebih berani untuk bisa berbohong. Mungkin seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bapak Deden atas pemaparannya, materi yang sangat menarik. Mungkin untuk yang terakhir kita simpulkan saja ya Pak. Silakan ada kesimpulan atau perkataan terakhir mungkin. Boleh, mungkin saya melanjutkan kalimat saya tadi, intinya adalah cintai diri kita apa adanya. Bagaimanapun kelebihan dan kekurangan kita itu adalah diri kita. Be yourself aja gitu ya. Jadi jangan terlalu ingin seperti ini, ingin seperti itu. Insya Allah kalau kitanya lebih bisa mencintai diri kita, lebih bisa membuat kita produktif lagi, belajar terus dimanapun gitu untuk meningkatkan kualitas diri kita supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Insya Allah kita tidak akan tergantung atau tidak perlu menciptakan yang namanya alter ego. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada presenter kita pada hari ini. Saya ingatkan kembali untuk para partisipan, jangan lupa untuk mengisi link presensinya yang sudah dikirimkan melalui
chat atau kolom komentar, harap diisi. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan pada malam hari ini. Karena mungkin waktunya juga sudah terbatas, saya langsung kembalikan saja kepada host. Silakan Bapak Reza. Ya, terima kasih paparan yang sangat luar biasa dari presenter kita kali ini, Bapak Deden Nurrahayu Mamat. Terima kasih juga kepada moderator Ibu Feti Oktarosa. Mudah-mudahan materi pada Vicon kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya mohon pamit atau kami mohon pamit undur diri. Saya Susani Muhammad Sareja Ramadhani. Sampai bertemu kembali di Vicon berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari instruktur, Pak Bagus, ada evaluasi. Bagaimana, Pak? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Nah, Bapak Ibu. itu. Waalaikumsalam. Nah, itu. Ini pertemuan keberapa ya? Ketiga kalau nggak salah ya? Ketiga. Sorry, bukan pertemuan, penugasan. Penugasan, ya. Ya, Penugasan ketiga ya. ketiga, Pak. Mungkin karena masih masing-masing baru pertama kali menjalankan tugas, baik itu menjadi host, moderator, ataupun presenter, mungkin ke depannya itu harus lebih, terutama host ya, yang bertugas menjadi host itu harus istilahnya reaktif untuk melakukan mute